Oke, saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi kali ini kita membahas tentang CP dan TP. Kemarin sudah dari apa dari dari pemateri pada mata kuliah pengelolaan pembelajaran sudah di-spill terkait tentang kurikulum Merdeka dan juga kemarin juga ada kurikulum Merdeka dengan pembelajaran mendalam yang mana ada beberapa, Ayahku ditundiki bu ayat di yaitu ada tiga fitur. Selain kalau di RPP itu ada tambahan yang lainnya. Yang paling yang penting adalah di sini ada aspek joyful, meaningful, dan mindful learning seperti itu. Dan juga kemarin ketika di modul ajar atau sekarang namanya perencanaan pembelajaran mendalam, itu ada CP dan TP, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Apa itu dan bagaimana cara merumuskannya? Monggo nanti kita simak dari pemateri terkait tentang membahas tuntas untuk CP dan TP dan bagaimana caranya itu, sehingga nanti harapannya ketika Samen sudah terjun langsung entah di PPL ataukah di dunia kerja itu sudah tidak bingung lagi seperti itu, sehingga bisa langsung beradaptasi dan bisa mengimplementasikan ilmu yang didapat seperti itu. Dari saya monggo untuk yang presentasi dipersilahkan. ini baik. Kalau izin share screen ya. Iya, monggo. Baik, izin memulai Pak presentasinya. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mau menjelaskan tentang menganalisis capaian pembelajaran dan perumusan tujuan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka dengan kajian khusus pada JP fase D dalam materi pelajaran matematika. Sebelum itu, latar belakangnya dari PPT ini, kurikulum Merdeka itu hadir dengan paradigma baru yang berbeda dari kurikulum sebelumnya, yaitu K12. Dan perbedaannya yang paling mendasar itu terletak pada CP atau capaian pembelajaran yang dirumuskan per fasenya, bukan per kelas atau per semester seperti yang dikatakan oleh keputusan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 262 tahun 2022. Itu artinya seorang guru matematika SMP. Karena di sini saya misalkan dengan saya ambil referensi dari guru SMP. Tidak lagi terikat pada target tahun yang kaku, melainkan itu memiliki keleluasan untuk mengatur ritme pembelajaran selama 3 tahun ke depan. Dari tiga dari kelas 7 sampai kelas 9.
Jadi kefleksibilitasan ini itu harus diimbang juga dengan kemampuan guru dalam menganalisis CP secara mendalam. Karena CP itu cuma hanya pernyataan kompetensi umum saja yang harus digali lebih dalam oleh guru. Jadi guru itu harus menjabarkan lebih dalam jadi tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dan kontekstual. Seperti yang dikatakan oleh Anggraena et al. 2022. Jadi kurikulum Merdeka itu intinya mengubah cara guru mengajar. Jadi dulu itu kan ke-13 itu target belajarnya itu dipatok setiap kelas atau per semester. Jadi sekarang tuh guru lebih santai dan fleksibel karena target utamanya atau capaian pembelajarannya itu dihitung untuk tentang 3 tahun. Jadi tugas guru kan di sini hanya untuk menerjemahkan target umum tersebut menjadi rencana belajar yang lebih pas dengan kondisi siswa di kelas. Jadi penjelasan ini tuh bakal fokus pada analisis CP dan merumuskan TP pada fase D dalam pelajaran matematika. Ya. Kemudian apa itu capaian pembelajaran? Jadi CP sendiri itu merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh setiap peserta didik pada setiap fase perkembangan. Dalam kurikulum Merdeka terdapat 6 fase, mulai dari fase A, fase B, fase C, fase D atau SMP, fase E kelas 10, dan fase F kelas 11 sampai 12. Kita fokusnya kan fase D. Jadi mencakup SMP, semua kelas SMP. Jadi menurut Kemendikbudristek nomor 256 tahun 2022, CP itu mencakup semua kompetensi beserta lingkup materi yang perlu dicapai di akhir fase. Yang membedakan, Allahu Akbar, Maafkan, apa, bingung, mohon maaf Pak, itu ke Canva aja Pak. Ya, monggo silakan Oke, ganti ke Canva. Ini kelihatannya kan di web oke. WhatsApp. Iya Pak. Kula lanjut nggih, Pak, izin. Ampun, ya, jadi Ya. CP tadi kan mencakup kompetensi beserta lingkup materi yang perlu dicapai di akhir fase. Yang membedakan dari K13 itu CP tidak dirancang sebagai tujuan pembelajaran yang siap pakai, melainkan sebagai acuan umum yang harus diuraikan lagi oleh guru. Dan kata lain, guru itu tidak lagi sekedar hanya menjadi pelaksana kurikulum, tapi juga ikut serta dalam mengembangkan kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Jadi Jadi guru kan harus membedah lagi CP-CP yang umum ini untuk menjadi tujuan pembelajaran yang lebih spesifik pada kelas tertentu untuk diajarkan sesuai dengan kondisi kelas. Kemudian di sini ada tujuan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Di sini CP kan sifatnya kan umum. Jadi guru itu harus menentukannya atau memecahkannya lagi, membedahnya lagi menjadi tujuan pembelajaran. Seperti yang saya sebutkan tadi. Atau TP. Jadi TP itu jabaran kompetensi spesifik yang harus dicapai dalam satu atau beberapa pertemuan. TP yang baik itu gimana sih? Yaitu harus memenuhi kriteria SMART, yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan dibatasi oleh waktu. Ini dikembangkan oleh Rahmawati dan Zubaida tahun 2022. Selain itu juga dalam merumuskan TP, guru perlu memperhatikan tingkatan kognitif berdasarkan taksonomi Bloom yang direvisi
yang dikeluarkan oleh Andreessen and Caldwell 2001 itu. Mulai dari yang C1 sampai C6 itu ya. Dari mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Jadi intinya TP itu merupakan target-target kecil yang harus dicapai dalam satu atau beberapa pertemuan. Kemudian TP-TP tersebut itu kan pasti tidak bisa berdiri sendiri, melainkan disusun secara urut dan runtut dan sistematis dalam sebuah alur tujuan pembelajaran atau ATP. Fungsinya sendiri, ATP itu sebagai peta jalan yang menunjukkan dari mana pembelajaran itu dimulai, titik-titik pencapaian di tengah jalan, hingga tujuan akhir di fase D atau fase-fase atau di fase kurikulum merdeka itu. Jadi ATP itu semacam eh, petunjuk jalan atau peta jalan agar urutan materi dari awal sampai akhir fase itu rapi dan relevan atau logis. Lanjut ke pembelajaran kontekstual, eh, matematika konstektual. Maaf, maaf. Jadi, salah satu pendekatan yang paling relevan dalam merumuskan TP matematika di fase D ini itu pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Pendekatan ini tuh berakar pada keyakinan bahwa siswa belajar paling efektif itu ketika mereka dapat menghubungkan konsep akademis dengan dunia nyata yang mereka kenal. Seperti dijabarkan oleh Van den Heuvel, Van Huysen, dan Drieschers tahun 2014. Jadi dalam pendidikan gaya realistic mathematic education yang dicetuskan oleh Freudenthal. Dia juga menegaskan bahwa matematika itu harus dipelajari sebagai aktivitas manusia, bukan hanya sekedar sistem rumus yang dihafalkan. Jadi di fase D ini kan proses peralihan ya. Jadi dari yang konseptual mulai ke jalan ke abstrak. Jadi untuk em, yang paling relevan pembentukan rumusan-rumusan ini itu pasti berkaitan dengan masalah kontekstual sehingga siswa itu bisa menghubungkan, bisa memahami lebih dalam tentang pembelajaran matematika. Kemudian penelitian di Indonesia itu juga membuktikan bahwa penggunaan konteks lokal seperti transaksi pasar, motif batik, atau data hasil panen, atau data terserah ya, yang penting itu data dan masih di lingkup kontekstualnya siswa secara signifikan meningkatkan pemahaman konseptual dan motivasi belajar siswa. Dari Fauzan et al. Tahun 2022. Konteks lokal menjadi jembatan antara konsep abstrak matematika dengan pengalaman konkret siswa. Jadi siswa itu akan jauh lebih paham pastinya kalau belajar dengan cara yang dekat dengan kehidupan sehari-harinya dengan menggunakan contoh dari lingkungan sekitar. Seperti yang saya sebutkan tadi, kayak pasar atau kerajinan lokal atau eh, data-data kesehariannya itu. Jadi matematika itu akan terasa lebih nyata dan menarik, bukan sekedar teori atau hafal rumus gitu, di atas kertas. Kemudian ada struktur CP matematika fase D. Berdasarkan dokumen resmi dari BSKAP atau keputusan kepala Dis- eh, dari keputusan Kepala BSKAP nomor 8 tahun 2022, CP Matematika untuk jenjang SMP itu mencakup 5 elemen besar. Yang pertama itu ada elemen bilangan,
mencakup operasional bilangan bulat, rasional, irasional, hingga literasi finansial. Di sini tuh kalau mau melihat JP tuh ada kok, ada di Google, ada banyak website yang sudah menyediakan. Pak Ferry juga sudah mengirimkan. Oke. Kemudian ada yang kedua itu elemen aljabar, eh, yang menekankan pada kemampuan memodelkan situasi nyata ke dalam persamaan dan pertidaksamaan linear. Yang ketiga itu ada elemen geometri yang meliputi sifat bangun datar dan ruang, transformasi geometri, serta teorema Pythagoras. Keempat, ada elemen pengukuran yang berkaitan dengan satuan panjang, luas, volume, dan konversinya. Kelima, ada elemen analisis data dan peluang yang mencakup dari pengumpulan data, penyajian diagram, ukuran pemusatan, serta peluang empirik teoretik. Selanjutnya ada analisis per elemen CP. Setelah kita mengenal struktur CP, langkah selanjutnya kita bisa melakukan analisis terhadap setiap elemen-elemen CP tersebut. Dalam analisis ini, kita itu perlu memperhatikan lagi kata kerja yang digunakan dalam CP, kata kerja yang apa yang C1 sampai C6 itu. Ya, misalnya atau taksonomi belum ya itu. Misalnya pada elemen bilangan, kata kerja yang muncul kan ada menerapkan dan memecahkan masalah. Ini tuh menunjukkan bahwa tingkat kognitif yang diharapkan itu bukan hanya sekedar menghafalkan saja atau memahami, melainkan sudah pada level aplikasi hingga analisis atau C3 sampai C4 tuh. Kemudian pada elemen aljabar, kata kerjanya itu ada memodelkan atau menginterpretasi dan membuktikan. Menunjukkan bahwa proses berpikir matematis yang lengkap dari memahami situasi hingga memaknai hasil. Sedangkan pada elemen geometri itu tantangan terletak pada visualisasi hingga konteks visual seperti motif batik atau arsitek lokal menjadi eh, paling krusial atau penting banget untuk dimasukkan ke dalam analisis CT tersebut dari Kusuma et al. 2022. Jadi, agar pengajaran itu tepat sasaran, guru itu harus melihat setiap kata kerja dalam aturan CP. Seperti yang tadi saya bilang itu. Jadi analisis ini itu menjadi dasar bagi guru dalam menentukan kedalaman TP yang akan dirumuskan untuk pembelajaran ke depannya itu. Pembelajaran di kelas itu. Lanjut ke langkah sistematis analisis CP. Berdasarkan beberapa sumber yang kami baca, kami dapat merumuskan 5 langkah sistematis yang untuk menganalisis CP dari ambil dari Anggriani et al. Tahun 2022 dan panduan KOSP Kemendikbudristek Dristek 2022. Langkah pertama yaitu guru pastinya harus membaca dulu dan memahami setiap KJP secara utuh. Tidak hanya membaca sepintas, tapi juga menangkap gambaran besar kompetisi yang harus dicapai dalam setiap CP-nya. Langkah kedua itu bisa mengidentifikasi kata kerja operasional dan menentukan level kognitifnya berdasarkan taksonomi Bloom. Langkah ketiga, kita bisa mengekstrak materi atau konten pokok yang tercantum dalam setiap elemen CP. Kemudian langkah keempat, kita baru menghubungkan konteks-konteks lokal atau budaya dan masalah nyata di lingkungan peserta didik. Kemudian langkah kelima, kita dapat
merumuskan secara rapi, runtut, dan logis relevan dengan keadaan kelas dan siswa, TP dan menyusun ATP secara logis dan berkesinambungan. Jadi kelima langkah ini tuh tidak, sifatnya itu tidak linear kaku. Jadi guru itu bisa bolak-balik antar langkah sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Kemudian yang ini akan dilanjutkan oleh Mbak Sutra. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu contoh TP pada elemen bilangan. In, sebentar Bapak. Kenapa kok nggak pakai PPT saja? Apa namanya ini? Apa PPT-nya nggak jalan ya? Dari dari Di sini tadi soal. jalan, Oke, Pak. Di sini jalan, Pak. Oh, nggak jalan dari tadi. di di laptop saya juga enggak. Di oh, Sebentar, Pak. Coba tanya teman-temannya. Kalau dari saya tadi, ini mana yang dibaca dari tadi? Nggak jalan. Iya, belum jalan. Ini udah jalan apa, Pak? Masih belum, karena ini web WhatsApp itu loh ya. Oh, tanpa Bukan. ini udah di Canva, Pak. Oh, samen apa keluar dari ini dulu share screen, coba buka Canva, Oh, share screen stop. lagi. Iya, Oh, nih. Izin stop dulu ya, Pak. iya. Soalnya di web WhatsApp masih dari tadi. Hmm. Apakah sudah kelihatan? Masih proses. Kalau ini sudah. Nah, Ya, malah, Pak. iya, oke. Maaf, Pak. Iya, nggak apa-apa. Ya, Silakan dari dilanjut. tadi di sini sudah jalan. Iya, Iya. nggak apa-apa. Saya nggak mau ganggu. Ini soalnya dari tadi. Silakan. Mohon maaf, teman-teman. Sudah. Sekarang dicontoh perumusan TP. Iya. Contoh perumusan TP pada elemen bilangan. Akan dibacakan oleh Baik Mbak teman-teman, kita Suti. lanjut ke contoh perumusan TP pada elemen bilangan. Tadi kan sudah disinggung ya cara perumusan TP-nya. Jadi ini contohnya, contoh perumusan TP di elemen bilangan. Nah, salah satu TP yang dapat dirumuskan itu contohnya peserta didik mampu menyelesaikan operasi bilangan bulat dan pecahan untuk menghitung harga barang di pasar tradisional dengan tepat. Konteks lokal yang bisa dipakai sebagai tugas belanja yang digunakan misalnya itu tugas belanja bahan rujak buah.
Di skenarionya itu Siti ditugasi membeli 1,5 kilogram mangga seharga Rp15.000 per kilogram dan 3/4 kilogram bengkoang seharga Rp10.000 per kilogram. Nah, Siti membawa uang sebesar Rp50.000. Pertanyaannya, berapa uang kembaliannya? Jadi situasi ini itu tidak hanya mengajarkan operasi bilangan, tapi juga melatih literasi finansial dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di TP ini kan siswa menghitung belanja di pasar tradisional menggunakan operasi bilangan bulat dan pecahan. Jadi siswa itu diajak menghitung belanja dan mereka itu secara tidak sadar bisa belajar matematika melalui menghitung belanjaan tadi. Jadi mereka itu tidak merasa seperti dijejali materi yang kaku, kayak kan matematika biasanya dianggap sebagai materi yang kaku, penuh dengan angka-angka dan rumus-rumus gitu ya. Jadi dibuat dari situasi yang nyata. Jadi matematika membuat matematika terasa menyenangkan. Misalnya untuk implementasinya di kelas, guru itu bisa membagi siswa menjadi 4 kelompok. Nah, setiap kelompok itu bisa membuat daftar belanjaan berbeda. Misal yang satu kelompok membuat rujak, kemudian ada yang gado-gado, ada yang es buah. Nah, guru nanti akan menyediakan daftar harga barang di pasar. Jadi, guru bisa menyediakan foto atau daftar tertulis. Kemudian setiap kelompok siswa diberi tugas menghitung total belanja, kemudian menghitung kembaliannya, kemudian membayar dengan uang tertentu. Setelahnya itu setiap kelompok itu mempresentasikan hasil dari pengerjaannya. Nah, di sela untuk penguatan, guru itu bisa bertanya, apakah ada yang membeli dengan pecahan kilogram, misalnya setengah kilo atau 3/4 kilo. Terus gimana kalau misalnya beli 3/4 kilo dikalikan dengan harga per kilo. Jadinya itu 3/4 kilo itu kita harus membayar berapa. Nah, jadi siswa itu bisa menemukan konsep perkalian pecahan dari masalah yang nyata. Tidak langsung 3/4 kali suatu bilangan, tapi dikaitkan dengan kehidupan mereka juga. Lanjut slide selanjutnya. Yang kedua, contoh perumusan TP pada elemen aljabar. Nah, contoh perumusan TP di elemen aljabar, peserta didik dapat memodelkan permasalahan nyata ke dalam persamaan linier satu variabel dan menentukan penyelesaiannya secara sistematis. Konteksnya bisa berupa kegiatan menabung. Misalnya, Budi ingin membeli sepatu futsal seharga Rp250.000, namun ia hanya memiliki uang sebesar Rp100.000 dan berencana menyisihkan uang saku sebesar Rp15.000 setiap hari. Lalu berapa hari yang dibutuhkan Budi untuk membeli sepatu tersebut? Jadi di materi aljabar ini kita itu memakai pendekatan menabung. Dalam materi bersamaan linier, jadi kan aljabar itu sering dianggap susah oleh siswa SMP ya. Jadi kita mulai dengan materi cerita dalam konteks menabung. Jadi mereka itu sangat relate dengan kehidupan sendiri. Kemudian kan dalam materi ini siswa disuruh menghitung sendiri. Jadi Budi itu butuh berapa hari untuk bisa membeli sepatu tersebut. Jadi kan dia bisa mikir bisa
menimbulkan rasa penasaran dia, bukan cuma soal misal 2x plus 5 sama dengan 15. Nah, contoh implementasinya kalau di kelas itu, siswa bisa diminta membawa barang yang ingin dia beli, misalnya bisa sepatu, buku, atau alat tulis lainnya. Terus mereka itu menulis harga barangnya, serta uang yang sudah dia miliki. Kemudian uang sakunya per hari yang disisihkan itu berapa. Kemudian guru itu membimbing siswa membuat persamaan. Jadi uang sekarang ditambah tabungan per hari dikali jumlah hari sama dengan harga barang. Jadi siswa akan menyelesaikan persamaan dan menentukan berapa hari yang dibutuhkan. Dan guru nanti bertanya, apa targetmu itu realistis? Kalau misalnya enggak, apa yang harus diubah? Jadi siswa itu akan dilatih literasi dalam finansial juga. Nah, contoh TP dalam elemen geometri, peserta didik mampu mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar dan menghitung luas serta keliling untuk memecahkan masalah kontekstual. Konteksnya menghias mading kelas dengan ukuran tertentu, menghitung panjang pita yang dibutuhkan untuk pinggiran, dan jumlah kertas asturo yang untuk menutupi permukaannya.